Bapak Ibu Guru, kita mulai saja ya. Ya, baik Bu. Silakan. Coach Ibu Neneng dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Coach Fitra dan anak-anakku sekalian. Jadi Coach, untuk diketahui hari ini anak-anak Zoom-nya di ruang kelas. Kita nembak ke layar ada 5 kelas Coach. Jadi mungkin yang grup di partisipan ini hanya 40. Tapi aslinya kita lebih dari itu. Siap. Kemudian kegiatan hari ini kita share ke Pak Lurah. Kemudian ke rekan-rekan guru di sekolah lain. Karena mereka antusias sekali Coach dengan kegiatan kita hari ini. Seperti itu. Mudah-mudahan hari ini kegiatan kita membawa manfaat untuk para peserta, selain dari peserta didik SMK Triguna, juga dari masyarakat sekitar, juga Bapak Ibu Guru yang dari sekolah lain, Coach. Seperti itu. Siap. Mulai, Coach. Boleh. Ini udah dimulai sekarang? Oh, udah. Boleh, Coach. Monggo silakan. Saya kira menunggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tamu undangan dan juga anak-anak murid yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu untuk diskusi, untuk belajar tentang bagaimana caranya kita untuk menjadi orang sukses, untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita berbicara tentang bagaimana supaya menjadi orang sukses, saya akan memulai dengan apa sih sebenarnya definisi dari sukses itu? Apa definisi dari sukses? Nah, saya tuh bertanya kepada banyak orang tentang kalau dia sudah sukses atau dia merasa dia sukses itu kalau sudah apa. Jadi saya bertanya kepada orang. Saya ketemu orang, lalu saya bertanya. Mungkin ini kepada ratusan bahkan ribuan orang sudah saya tanyakan tentang definisi sukses. Lalu ternyata jawaban dari masing-masing orang itu ternyata berbeda-beda. Ada yang mengatakan sukses itu kalau sudah punya penghasilan ratusan juta. Ada yang mengatakan sukses itu kalau dia husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Ada yang mengatakan sukses itu kalau dia sudah masuk surga. Ada yang mengatakan, dan jawabannya berbeda-beda. Dan tidak ada jawaban yang salah. Lalu semua jawaban-jawaban itu kemudian saya rangkum, saya kumpulkan, dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata sukses itu ada 7 indikator, ada 7 kriteria. Artinya bahwa kalau kita ingin sukses, dan saya tahu semua di antara kita pasti ingin supaya sukses. Kalau kita ingin sukses berarti kita harus memenuhi 7 indikator ini. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, dalam riset yang dilakukan oleh Brian Tracy, seorang ahli bisnis dan juga psikolog di Amerika, dia mengatakan bahwa, hasil risetnya mengatakan bahwa ternyata orang di dunia yang sukses, yang berhasil, di antara semua orang yang ada di dunia, itu tidak lebih dari 3%. Jadi kalau ada 100 orang dalam sebuah kota,
maka di antara 100 orang itu hanya 3% orang yang sukses. Yang lainnya nggak sukses. Artinya bahwa orang sukses itu sedikit. Orang nggak sukses itu banyak. Itulah mengapa mungkin mobil-mobil mewah ya, seperti Lamborghini yang harganya mungkin Aventador yang mungkin harganya sekitar 13, 15, sampai 30-an miliar, itu mobil-mobil mewah. Kenapa mobil itu kursinya cuma 2? Karena memang orang-orang sukses itu sedikit, sedangkan di kota itu kursinya banyak. Jadi dia melakukan penelitian dan dia menemukan bahwa kebanyakan orang itu tidak sukses karena alasan pertama adalah mereka tidak punya kemampuan untuk mendefinisikan secara detail apa itu sukses. Jadi orang-orang yang tidak sukses itu ternyata adalah orang-orang yang tidak punya definisi, punya goal yang konkret, tidak punya tujuan yang detail. Suksesnya bagi dirinya itu apa? Tentu saja setiap orang itu definisinya sukses berbeda-beda. Itu boleh saja, tapi harus detail. Maunya apa? Misalnya begini, banyak orang yang ditanya, sukses itu kalau sudah apa? Kamu merasa sukses kalau kamu bagaimana? Di antara jawaban yang absurd atau jawaban yang nggak konkret, yang nggak detail, itu kadang-kadang orang menjawab begini, sukses itu kalau saya sudah kaya. Atau ada juga yang mengatakan, sukses itu kalau saya bermanfaat. Padahal itu jawaban yang abstrak. Yang pertama, bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Nah, tapi kalau kita punya jawaban yang lebih detail, maka kita bisa sukses. Jadi sukses itu harus dimulai dengan kemampuan kita untuk mendefinisikan sukses yang kita inginkan itu sukses yang seperti apa. Jadi misalnya saya minta ke Bu Neneng misalnya, Bu Neneng tolong pergi jemput orang di stasiun kereta. Orang ini namanya sukses. Tapi saya tidak memberitahukan kepada Bu Neneng orangnya naik kereta apa. Saya cuma bilang, Bu Neneng tolong jemput orang namanya sukses. Saya juga tidak mengatakan kepada Bu Neneng orang ini laki-laki atau perempuan, dia naik kereta apa, datangnya jam berapa. Saya nggak ngasih tahu. Saya nggak ngasih tahu dia itu pakai baju apa, pakai kerudung atau enggak, orangnya tinggi atau pendek, orangnya putih atau kulitnya gelap. Saya tidak kasih tahu. Saya hanya memberitahukan Bu Neneng pergilah menjemput sukses. Lalu pergilah Bu Neneng ke stasiun. Maka pertanyaannya, apakah Bu Neneng akan bisa menjemput sukses yang ingin dicari? Sedangkan dia tidak tahu secara detail orang yang namanya sukses itu laki-laki atau perempuan, orangnya seperti apa. Maka pasti jawabannya adalah Bu Neneng akan kesulitan atau bahkan tidak akan menemukan sukses yang dia inginkan. Maka kalau kita ingin sukses, kita harus memulai dengan menuliskan secara detail, rinci, secara jelas, apa sih kesuksesan itu yang kita inginkan. Nah, hanya 3% orang yang mau menulis apa yang dia inginkan di bulan ini, apa yang dia inginkan di tahun ini, apa yang dia inginkan di... Hanya 3% orang yang menulis. Maka 3% orang itulah yang kemudian bisa menjadi orang sukses. Nah, saya menemukan di antara semua jawaban tentang kesuksesan, ternyata sukses itu punya 7 indikator. Nah, kita akan membahas sukses itu di wilayah apa saja. Sebelum kita bahas materi kita, kemudian bagaimana caranya untuk sukses, kita berbicara dulu. Sukses itu apa sih? Nah, saya pakai pakai Excel, jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, saya suka pakai Excel, jadi kita. Nah, jadi pertanyaannya yang harus kita jawab terlebih dahulu, teman-teman semuanya, apa itu sukses? Karena tentu saja kita semua pengen sukses. Tapi pertanyaannya, apa itu sukses? Dan kapan atau bila mana seseorang itu dikatakan sukses? Nah, saya bertanya kepada banyak orang dan jawaban orang-orang itu berbeda dan itu boleh-boleh saja. Tapi di antara semua jawaban, saya menemukan bahwa ternyata setelah saya rangkum, ternyata yang namanya sukses itu ada di 7 wilayah atau 7 indikator. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus punya keberhasilan di 7 wilayah ini. Yang pertama, indikator ciri orang sukses yang pertama adalah kaya. Dan tiba-tiba langsung orang bilang, materialistis sekali. Saya ingin mengatakan teman-teman, kita harus menerima kenyataan ini, bahwa sukses itu salah satu indikator, itu adalah kaya. Namun, kaya itu bukan satu-satunya indikator sukses. Tapi kaya itu belum tentu sukses. Kaya saja belum sukses, apalagi kere. Jadi kalau ditanya kita mau kaya atau mau miskin. Nah, orang-orang yang benar-benar pengen sukses, orang-orang yang benar-benar sukses, dia harus menentukan dan punya keyakinan di dalam dirinya, menentukan, aku harus kaya.
permasalahan kita hari ini adalah, terutama maaf, saya orang Muslim, terutama teman-teman saya di Muslim, itu kebanyakan menganggap seakan-akan kaya itu sesuatu yang menjadi sumber kejahatan. Nah, ini mindset. Kalau kita berpikir bahwa kaya itu adalah sumber kejahatan, yang kalau nanti kita kaya, kita akan jahat, maka yang terjadi adalah kita jadi tidak mau kaya. Kenapa? Karena pemikiran kita, mindset, aturan atau belief system yang kita buat dalam pikiran kita adalah kaya itu mendekatkan kita dengan kejahatan, atau kaya itu membuat kita susah di akhirat. Nah, kalau kita belief sistemnya seperti itu, maka pada akhirnya kita tidak akan mau kaya atau kita bahkan menjauhi kekayaan. Namun, kalau kita ingin sukses, kita harus merubah belief system, merubah mindset. Kalau mindset saya berpikir bahwa kaya atau kekayaan itu adalah sumber kebaikan. Dengan banyak kekayaan, saya bisa melakukan banyak kebaikan. Mungkin ada yang mengatakan, kan kalau kita mau bahagia tidak perlu harus kaya. Memang benar. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita untuk bahagia tidak harus kaya, berarti kekayaan kita itu kurang. Jadi ada orang bilang kalau uang itu bukan segala-galanya. Iya, tapi pada kenyataannya segala-galanya butuh uang. Maka orang-orang yang masih ragu-ragu, yang kalau ditanya, kamu pengen kaya nggak? Jawabannya, aku yang penting cukup. Nah, ini orang yang masih ragu-ragu untuk mendapatkan kekayaan, maka dia tidak akan mendapatkan kekayaan. Maka kalau kita mau sukses, kita harus bertekad benar-benar pengen kaya. Nah, kalau kita disuruh memilih cukup atau kaya, ya pilih kaya dong. Kenapa harus cukup? Maaf, bagi saya orang-orang yang menjawab, ya saya yang penting cukup, mau makan ya cukup, mau ini cukup, itu adalah orang-orang yang egois, yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri, yang hanya berpikir tentang kebutuhannya sendiri. Kenapa kita harus kaya? Kenapa kita harus lebih? Karena kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi solusi bagi orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi orang yang menolong orang yang kesusahan di sekitar kita. Kita harus menjadi orang yang menguatkan orang yang lemah. Dan kita hanya bisa membantu orang real kalau kita punya uang. Mungkin kita bisa menasihati orang yang kelaparan. Kamu bersabar, Allah itu tidak meninggalkan. Iya, itu benar. Menasehati orang yang kelaparan. Tapi paling bagus lagi kalau kita kasih dia makan terlebih dahulu, baru setelah itu kita nasihati dia. Jadi, teman-teman semuanya, kadang-kadang mindset kita itu masih ragu-ragu. Masih berpikir, nggak kaya lah. Ada yang berpikir begini, kalau kaya, banyak harta, mati, nanti akan susah di akhirat karena hisapnya lama. Nah, ini yang membuat mindset orang kemudian menghindari kekayaan. Mindset saya, tidak masalah hisapnya lama. Itu hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidak masalah hisapnya lama. Hisap itu artinya kita diperhitungkan. Setiap uang yang kita dapat itu dari mana, belanjakan kemana, itu dihitung. Nah, di akhirat itu nggak masalah hisapnya lama. Yang penting, hasil perhitungannya itu adalah membuat setiap rupiah, setiap harta kita itu menjadi pahala. Yang penting hasil perhitungannya itu adalah setiap rupiah. Oh, ini kamu buat apa? Oh, ini buat amal soleh, pahala. Ini buat apa? Pahala. Jadi tidak masalah kita dihisap. Yang masalah adalah kalau misalnya kita mencarinya dengan cara yang nggak benar dan membelanjakannya dengan cara yang nggak benar. Maka sukses itu indikator yang pertama adalah kaya. Walaupun kaya bukan satu-satunya indikator sukses. Yang kedua, apa sih orang sukses itu? Orang sukses itu indikator yang kedua adalah bahagia atau hati yang tenang. Sakinah, hati yang tenang. Apakah orang kaya otomatis bahagia? Ternyata tidak. Kalau saya misalnya minta Bu Neneng pilih mana? Kaya atau bahagia? Orang-orang yang mindsetnya sudah bagus akan memilih, saya memilih kaya dan bahagia. Jangan kita mendikotomikan atau memisahkan. Kalau orang kaya itu tidak otomatis membuat dia bahagia. Bahagia dan kaya itu dua hal yang berbeda. Teman-teman pernah melihat nggak orang-orang yang punya kekayaan banyak, tapi hatinya nggak bahagia? Mungkin keluarganya kacau berantakan. Ada nggak? Ada. Ada nggak juga orang yang rumahnya sederhana, tapi hatinya tenang? Dia tidak kaya, tapi hatinya bahagia. Apakah ada? Oh, bisa tolong diperbesar, Pak? Yes, perbesar lagi. Nah,
Sudah lebih oke. Jadi kaya itu simbolnya adalah kita memiliki. Dengan memiliki kita jadi kaya. Sedangkan bahagia itu simbolnya adalah memberikan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita memiliki tapi kita nggak memberikan, mungkin kita kaya tapi hati nggak tenang. Nah, kalau kita memberikan, walaupun yang kita miliki itu sedikit, maka kita akan bahagia meskipun kita nggak kaya. Indikator yang ketiga, orang dikatakan sukses itu adalah sehat. Fit. Tidak sakit-sakitan. Nah, jadi orang dikatakan sukses. Sukses itu tidak hanya kaya, tapi sukses itu kita kaya, kita bahagia, kita fit, tidak sakit-sakitan. Jadi kalau misalnya kita kaya, bahagia, tapi nggak sehat, di kursi roda, itu nggak sukses. Kalau kita kaya, banyak uang, tapi kalau keluar malam dikit, batuk-batuk, jadi nggak bisa keluar malam karena kena angin langsung sakit, itu nggak sukses. Kalau kita punya banyak uang, tapi pas musim durennya banyak, harganya murah, kita bisa beli banyak punya uang, tapi nggak bisa makan duren karena kolesterolnya tinggi, maka itu tidak sukses. Kalau kita punya banyak uang, tapi kemudian ketika kita tidak sehat, sakit-sakitan, masuk keluar rumah sakit, maka itu tidak sukses. Maka indikator yang ketiga yang harus kita dapatkan kalau kita ingin sukses adalah fit, sehat. Indikator yang keempat, orang yang sukses itu adalah orang yang bermanfaat atau berkontribusi. Berkontribusi atau bermanfaat. Nah, bermanfaat. Di mana dia berkontribusi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Di dalam keluarganya dia berkontribusi. Dia memberikan uang kepada bapaknya, ibunya, kakaknya. Dia membantu adiknya sekolah. Itu orang yang sukses. Bermanfaat. Yang kelima, orang yang sukses adalah orang yang tercapai cita-citanya. Cita-citanya. Jadi dia pengen jalan-jalan ke luar negeri, dia bisa. Jadi tidak semua orang kaya itu tercapai cita-citanya. Dia pengen punya anak yang soleh, soleha, dia tercapai. Itu namanya sukses. Yang keenam, orang sukses itu adalah orang yang membangun hubungan yang baik. Selalu membangun hubungan yang baik. Meskipun dia punya banyak haters. Nah, Bapak Ibu semuanya, salah satu ciri orang sukses itu adalah banyak haters. Wow. Jadi kalau kita nggak siap untuk punya haters, maka kita nggak siap untuk sukses. Siapapun orang sukses yang kita kenal hari ini, mereka selalu punya haters. Ingat, haters tidak mendatangi orang jahat. Haters mendatangi orang sukses. Maka kalau kita mau sukses, kita harus siap-siap punya haters. Orang-orang yang tidak siap punya haters, maka dia tidak akan pernah bisa sukses. Jadi ada orang barat bilang, if you have no haters, kalau kamu nggak punya haters, you are nobody. Kamu tuh bukan siapa-siapa, belum jadi apa-apa. Gitu. Pak Jokowi punya haters? Banyak. Pak Prabowo punya haters? Banyak. Sandiaga Uno punya haters? Banyak. Nabi Muhammad punya haters? Banyak. Apalagi? Nabi Musa punya haters? Banyak. Nabi Ibrahim punya haters? Banyak. Semua orang-orang yang sukses. Atta Halilintar punya haters? Banyak. Nah, saya banyak menemukan orang yang nggak bisa sukses karena dia pengen menyenangkan semua orang. Ingat, pengen membuat semua orang senang itu adalah karakter yang membuat kita tidak akan pernah sukses. Tugas kita bukan menyenangkan semua orang. Tugas kita adalah bekerja dengan benar, bekerja dengan baik. Dan selalu akan ada orang yang tidak suka. Dan itu hal biasa. Bukan masalah kita. Itu masalah orang tersebut dengan hatinya yang kotor. Masalah orang tersebut dengan Tuhannya. Masalah kita adalah tetap menjadi orang baik. Tetap menjaga hubungan baik. Tidak boleh mengotori hati kita dengan membenci atau tidak menyukai orang lain. Nah, dan yang terakhir, soleh atau soleha. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita ingin sukses, maka kita harus punya 7 indikator. Boleh nggak kaya, nggak soleh? Nggak boleh. Boleh nggak soleh, kere? Nggak boleh. Boleh nggak bahagia, tapi bahagia tapi miskin? Nggak boleh. Jadi, kesemuanya harus tercapai. Nah, itulah yang disebut dengan sukses. Nah, setiap indikator ini kita harus bikin. Apa sih indikator tahun ini? Tahun ini saya harus apa dari sisi kekayaan, dari sisi kebahagiaan, dari sisi fit. Misalnya, lingkar pinggang saya harus misalnya maksimal 90. Nah, misalnya itu indikator sehat. Atau tingkat mungkin perutnya
harus dikecilkan gitu. Terus berkontribusi setiap bulan harus setiap bulan ngasih ortu misalnya 2 juta. Setiap ngasih ortu ngasih 2 juta. Nah, ini indikator, dan kalau tahun ini maksudnya di tahun 2021 atau 2022 lah, tahun depan sebentar lagi. Nah, kalau kita tercapai ini semua ketujuh-tujuhnya, nah, maka kita akan menjadi orang yang sukses, dan tidak boleh ada satu dari 7 indikator ini yang kita lewatkan. Jadi sukses itu bukan hanya sekedar kaya, tapi sukses itu kita punya kebahagiaan, sehat, berkontribusi, tercapai cita-citanya. 2020 pengen jalan-jalan ke Turki. Bu Neneng siap mau ke Turki? Jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan umroh misalnya ya, dan umroh. Nah ini kalau tercapai, maka kita dikatakan sukses. Terus hubungan yang baik, misalnya gitu, silaturahim dengan bikin acara apa, atau soleh dan soleha, sholatnya sholat tepat waktu, 5 waktu tepat waktu. Misalnya ini tahun 2020. Nanti tahun 2023 berkembang lagi, apalagi 2024, tapi ada di semua wilayah ini. Nah, teman-teman semuanya, jadi pelajaran kita yang pertama adalah indikator. Apa sih yang dikatakan sukses? Sukses itu ada 7 kategori, dan setiap tahun kita harus punya indikator atau harus punya ukuran di setiap kategori apa yang ingin kita capai. Nah, lalu kemudian hidup kita menjadi sebuah pengejaran atas sesuatu yang jelas. Maka orang-orang yang tidak punya tujuan, kalau orang-orang tidak punya tujuan, orang-orang yang tidak punya tujuan, no goals, orang-orang yang no goals, maka dia hidupnya itu hanya terjebak dalam rutinitas, Dia hanya bangun pagi, berangkat sekolah, bangun pagi, berangkat kemana gitu, nanti pulang, besok melakukan ulangi lagi. Nah, orang-orang yang nggak punya goals itu seperti seekor hamster yang dia itu berlari-lari di dalam lingkaran, itu running wheel-nya itu. Dia capek berlari seharian, tapi sebenarnya dia tidak kemana-mana. Maka untuk bisa sukses itu mulailah dengan mendetailkan sedetail mungkin apa sih sebenarnya yang kita cari. Jadi ini pelajaran pertama yang sangat penting bagi setiap kita yang ingin untuk menjadi orang sukses. Mendefinisikan apa sukses kita. Dan kita punya ukuran yang berbeda-beda. Tidak sama ukuran saya dengan ukuran orang lain. Itu masing-masing indikator ini kita buat sendiri-sendiri untuk kita. Kalau kita bisa mencapainya, maka kita disebut sukses. Oke. Nah, untuk sukses, maka hal yang pertama hari ini saya akan bahas adalah tentang agar kita bisa sukses, kita harus punya mindset sukses. Nah, ini saya membuat sebuah slide yang saya ambil dari penelitian orang namanya Carol Dweck. Jadi ada orang PhD namanya Carol Dweck, dia membuat penelitian tentang mindset. Nah, ini hari ini kita mau bahas ini. Jadi, kalau kita ingin sukses, maka hal yang pertama harus kita setting itu adalah mindset. Apa itu mindset? Nah, ini saya tulis di sini. Mindset adalah, ini kelihatan nggak? Saya harus ganti warna putih ini. Nah, mindset adalah kumpulan keyakinan atau kumpulan kepercayaan. Kumpulan keyakinan yang dipercaya, yang dibuat oleh kita. Jadi kumpulan keyakinan. Jadi apa yang kita yakini itu adalah mindset. Dan mindset ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi coba kita lihat. Ada namanya nasib.
Nasib itu adalah keadaan atau kondisi hidup seseorang. Jadi nasib itu adalah keadaan. Nasib itu bisa seperti, nasib itu bisa satu, kaya atau miskin. Itu nasib. Nasib itu adalah kondisi atau keadaan. Kondisi hidup. Kondisi hidup seseorang itu miskin atau kaya. Yang kedua, kondisi hidup itu bisa jadi sehat atau sakit. Nah, ini nasib. Bisa juga nasib itu kondisinya pinter, misalnya pinter atau bodoh. Nah, ini adalah nasib. Nasib itu adalah keadaan hidup. Kaya atau miskin itu nasib. Sehat atau sakit itu nasib. Pinter atau bodoh itu nasib. Nah, apakah nasib bisa berubah? Jawabannya bisa. Nasib seseorang bisa nggak? Miskin jadi kaya bisa nggak? Bisa. Orang sehat jadi sakit bisa nggak? Bisa. Sakit sebaliknya jadi sehat bisa nggak? Bisa. Orang bisa sembuh. Orang pintar jadi bodoh bisa nggak? Bisa. Orang bodoh jadi pintar bisa nggak? Bisa. Nah, apa sih yang menentukan nasib? Ternyata nasib itu ditentukan oleh, nah ini saya tuliskan, nasib itu ditentukan oleh namanya habits atau bahasa Indonesianya kebiasaan. Oh, berarti orang kaya itu tergantung kebiasaan. Orang miskin tergantung kebiasaan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat orang miskin. Dan ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat orang jadi kaya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat orang jadi sakit. Dan ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat orang jadi sehat. Ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat orang jadi bodoh. Dan ada kebiasaan-kebiasaan jadi orang bisa jadi pintar. Jadi adik-adik, siswa, kalau hari ini ada yang merasa bodoh, sebenarnya itu nasib. Aku kok nilainya jelek ya? Itu nasib. Pertanyaannya, bisa nggak bodoh itu dirubah jadi pintar? Bisa. Yang harus kita rubah adalah kebiasaan. Coba deh lihat di dalam kelas kita. Anak-anak yang pintar, itu pasti punya kebiasaan belajar. Anak-anak yang bodoh, itu punya kebiasaan malas. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, yang harus kita lakukan adalah merubah kebiasaan. Nah, pertanyaan berikutnya, kebiasaan itu berasal dari mana? Kebiasaan itu berasal dari tindakan yang diulang-ulang. Jadi kebiasaan itu adalah tindakan yang diulang-ulang. Tindakan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu lalu kita ulang-ulang itu jadi kebiasaan. Tindakan itu dari mana? Tindakan itu dari keputusan. Jadi kenapa orang melakukan sesuatu? Itu karena dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Lalu keputusan itu berasal dari mana? Keputusan itu berasal dari mindset. Nah, jadi alurnya begini. Saya kasih contoh, ada teman saya, dia terlilit hutang karena dia suka judi. Dia suka judi, akhirnya dia miskin, terlilit hutang. Itu nasib. Pertanyaannya, apakah dia bisa berubah? Bisa. Kenapa dia itu terlilit hutang? Karena dia punya kebiasaan berjudi. Kenapa dia punya kebiasaan berjudi? Karena dia mau bertindak, ya, melakukan judi pertama kali, lalu kemudian jadi kebiasaan. Kenapa dia memutuskan melakukan itu? Karena ya itu keputusan, aku mau berjudi. Menurutku, kenapa dia mengambil keputusan untuk berjudi? Karena mindsetnya, berjudi itu bagus, berjudi itu bisa bikin kaya, berjudi itu tidak apa-apa, tidak dosa. Nah, ketika mindsetnya seperti itu, maka dia memutuskan untuk berjudi, lalu dia mulai datang di tempat judi, dan itu jadi kebiasaan, dan akhirnya dia miskin. Bisa nggak dia merubah dari miskin menjadi kaya? Bisa. Bisa nggak dia merubah nasib? Bisa. Apa yang harus dia rubah pertama kali? Mindsetnya. Dia harus mulai berpikir, ternyata judi itu adalah pintu untuk menjadi miskin, dan itu adalah setan, itu adalah buruk. Maka saya memutuskan. Nah, maka dia mulai memutuskan. Mulai hari ini saya tidak akan berjudi. Maka dia mengambil tindakan untuk menghindari judi dan mencari aktivitas lain, mulai bekerja, dan itu mulai menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya nasibnya berubah. Orang yang sakit-sakitan, paru-parunya rusak, misalnya, mohon maaf kalau ada yang merokok. Ini ada orang yang merokok karena ada dia kebiasaannya merokok, akhirnya dia menjadi sakit-sakitan. Paru-parunya, pernapasannya tidak bisa normal karena dia kebiasaannya merokok. Itu dulu awalnya karena dia mencoba tindakan.
Kenapa? Karena dia memutuskan untuk merokok. Kenapa? Karena mindsetnya mungkin merokok itu keren, merokok itu gaul, merokok itu tidak apa-apa. Nah, mindset itu membuat dia mengambil keputusan untuk merokok, lalu dia mencoba untuk merokok, dan menjadi kebiasaan, dan akhirnya bisa jadi sakit. Bisa nggak dia jadi sehat? Bisa. Apa yang harus dia rubah? Mindset terlebih dahulu. Merokok itu membunuhmu. Merokok itu merusak. Merokok itu ngabisin duit. Ngerokok itu ya nggak gaul, nggak ngerokok juga bisa gaul. Lalu dia mulai mengambil keputusan. Mulai hari ini saya menghindari rokok. Mulai hari ini saya tidak mau merokok. Lalu dia mengambil tindakan menolak merokok ketika ditawarkan. Mulai mengganti rokok dengan permen atau dengan mungkin kebiasaan yang lain. Akhirnya menghindari rokok itu menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya nasibnya berubah dari dari sakit menjadi sehat. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari sini kita paham tentang betapa pentingnya itu kita punya mindset yang benar. Mindset yang benar akan membuat kita mengambil keputusan yang benar, membuat kita bertindak action yang benar, dan punya kebiasaan yang benar, maka nasib kita juga benar. Mindset kaya membuat kita mengambil keputusan untuk menjadi kaya, kita bertindak seperti orang kaya, punya kebiasaan kaya, dan nasib kita jadi kaya. Mindset miskin membuat kita mengambil keputusan untuk seperti orang miskin, bertindak seperti orang miskin, punya kebiasaan orang miskin, nasib kita pun jadi miskin. Maka inilah yang menjadi betapa pentingnya kita harus punya mindset yang benar, betapa pentingnya kita harus punya mindset yang kaya, mindset yang membuat kita bisa sukses. Jadi orang sukses atau tidak itu yang pertama harus diperbaiki adalah mindset. Nah, Carol Dweck itu melakukan penelitian. Apakah semua orang itu di dunia terlahir udah pinter? Apakah semua orang terlahir itu kaya? Apakah kaya itu takdir? Apakah orang itu terlahir miskin, ya bahkan dia akan miskin selamanya? Nah, itu penelitiannya. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, apakah miskin dan kaya itu takdir, atau miskin dan kaya itu bisa dirubah? Apakah seseorang itu ditakdirkan miskin selamanya, atau dia bisa merubah nasibnya sendiri? Kalau dia mau berusaha, apakah bisa dirubah? Nah, ini pertanyaan yang diberikan oleh Carol Dweck. Nah, Carol Dweck lalu kemudian menemukan jawabannya melalui sejarah-sejarah. Dia menemukan ada orang namanya Winston Churchill. Winston Churchill ini ternyata terlahir dari keluarga miskin, bahkan dia itu waktu kecil itu bodoh sekali. Di waktu dia SD, itu dia harus tertinggal kelas. Dia mengulangi SD. Bahkan dia ditempatkan di kelas yang paling rendah, yang paling bodoh. Paling bodoh, karena dia saking bodohnya. Tapi yang terjadi adalah dia berubah. Dia berubah. Di masa tua, dia menjadi Perdana Menteri Inggris. Jadi kalau hari ini, teman-teman semuanya, para siswa yang saya cintai, hari ini kita merasa aku yang paling bodoh di kelas. Hari ini aku merasa aku yang paling jelek nilainya di kelas. Apakah bisa berubah? Jawabannya ternyata bisa. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Winston Churchill berubah. Ada juga orang seperti Beethoven. Dia belajar di sekolah, gurunya bilang sama dia belajar main piano. Dia les gitu ya, ikut sekolah piano. Gurunya bilang, kamu tuh bodoh, kamu nggak punya harapan. Tapi ternyata Beethoven itu berubah di masa dia dewasa, dan dia menjadi orang yang membuat banyak karya-karya musik besar. Bahkan yang lebih menariknya adalah ternyata Beethoven itu adalah orang yang budek, orang yang tuli. Tapi dia bisa untuk menciptakan karya-karya luar biasa. Jadi apakah people change? Apakah orang berubah? Maka jawabannya orang berubah. Tapi ada syaratnya. Apa? Kita akan lihat syaratnya apa. Nah, teman-teman semuanya, saya secara pribadi, dulu saya SD, SMP, SMA sampai kelas 1, SMA kelas 1, itu di kota Ambon Manise, di Maluku. Dan dalam satu kelas itu rata-rata ada 41 atau 42 siswa di SMA terakhir ya. Dan biasanya setiap kalau dulu tuh pakai namanya catur bulan. Kalau sekarang mungkin semesteran ya. Zaman saya catur bulan, CAU 1, CAU 2, CAU 3, dan biasanya nilai-nilai saya itu
pakai ranking, pakai peringkat dari 41 itu kalau enggak saya nomor 41 atau 42 ya paling saya nomor 39 dari belakang. Saya selalu paling jelek. Itu SD, SMP, SMA. Saya pindah ke Jakarta, SMA 13 Jakarta Utara. Nilai saya mulai berubah, saya menjadi matematika saya bimbel di Nurul Fikri. Setiap kali kita setiap kali kita tryout, nilai matematika saya selalu di Nurul Fikri itu terbaik nomor 1 atau nomor 2. Padahal dulu saya nggak suka matematika. Apakah orang itu bisa berubah? Ada, tapi ada syaratnya. Saya menemukan perubahan saya ketika saya ke Jakarta. Saya nggak bisa membayangkan kalau dulu saya masih tetap besar sampai sekarang di Ambon. Teman-teman saya yang di Ambon itu kebanyakan sekarang pekerjaannya ya ada yang bekerja di kantor jadi pegawai, ada yang pikul barang di pelabuhan, ada yang jadi sopir angkot, ada yang nganggur sampai sekarang, ada yang jualan di pasar. Mungkin saya termasuk orang yang kalau saya seandainya tidak pindah ke Jakarta, tidak berubah, saya mungkin jadi preman atau pikul barang di pelabuhan, jadi kuli. Tapi ternyata life is change. Jadi ini memberikan kabar gembira bagi kita semua, teman-teman siswa, teman-teman murid, bahwa nasib itu bisa berubah. Kita dilahirkan dari keluarga yang nggak punya, it's okay, tidak ada masalah. Yang penting kita mau berubah. Ada syaratnya nanti. Kita dilahirkan dari keluarga miskin, itu nggak ada masalah. Tapi apakah nasib bisa berubah? Itu sangat bisa berubah. Apakah kita bisa sukses? Apakah kita bisa kaya? Itu sangat bisa. Nah, ini contoh orang-orang yang berubah. Ada lagi orang lain, kita lihat. Gurunya Albert Einstein. Albert Einstein itu dikatakan oleh gurunya bahwa dia secara akademis itu nggak normal. Karena, maaf, Albert Einstein itu sampai dengan usia 9 tahun, dia mengalami penyakit namanya disleksia. Disleksia itu semacam kegilaan lah gitu ya, tapi pada anak-anak. Jadi dia nggak bisa nyambung ketika diajak ngobrol sama guru. Jadi bersyukur ya sebenarnya di satu sisi bagi teman-teman murid-murid siswa yang hari ini bodoh gitu ya. Ini maaf ya, nilainya jelek gitu ya. Ini kabar gembira bahwa ternyata orang itu bisa berubah. Nah, tapi pertanyaannya apakah kita bisa berubah? Apakah kita berubah nanti? Ya itu depend, tergantung kita. Michael Jordan itu pemain basket yang mendapatkan piala atau mendapatkan penghargaan paling banyak. Itu dia ketika SMA masuk klub basket. Itu guru basketnya bilang gini, kamu tidak lebih berbakat daripada orang lain. Michael Jordan, kamu tidak bisa main basket. Tapi ternyata dia menjadi pemain terbaik NBA 5 tahun berturut-turut. Masya Allah. Nah, yang terakhir ada orang namanya Walt Disney. Teman-teman sudah nonton film-film Marvel yang terbaru, misalnya kayak No Way Home-nya Spider-Man, atau pernah nonton Iron Man, atau suka nonton Avenger, suka nonton Hulk, atau suka nonton Eternal, sekarang yang lagi baru Eternal. Semua film-film itu adalah film-film Marvel. Marvel Cinematic Universal. Marvel itu semua filmnya itu terhubung. Jadi dunia Marvel itu dia mengatakan di film-film Marvel itu dia mengatakan bahwa dunia ini bukan universe. Jadi tidak universe, tapi multiverse. Jadi ada multiverse, ada dunia lain di tempat lain. Misalnya kayak Thor itu hidup di universe lain, di dimensi lain. Kita di bumi di dimensi lain. Tapi dia ada jalan yang menghubungkan. Nah, jadi ada nanti kalau nonton No Way Home itu, nah itu ada Spider-Man dari dunia ini ketemu Spider-Man dari dunia ini, ketemu Spider-Man dari dunia ini. Jadi dunia itu multiverse. Kalau dalam Islam itu Al-Qur'an juga bilang begitu, bahwa langit itu berlapis-lapis. Jadi kalau dalam surat Al-Mulk itu alladzi khalaqas samawati wal ard sab'a samawati. Jadi Allah itu menciptakan langit itu 7 lapis. Jadi multiverse. Tapi kalau kita sekarang baru mengenal, ilmu kita baru sampai universe. Universe itu berarti dunia, kalau kita bilang jagat raya itu seperti ini, satu dimensi. Bumi di sini, matahari di sini, lalu bulan di sini. Nah, kalau Marvel itu bilang, dunia itu enggak universe, enggak uni, enggak satu, tapi multi. Jadi ada dunia ini dunianya Thor, ini dunianya Hulk, ini ada dunianya apa, ini. Dan ini semua nanti bisa saling terhubung. Nah, jadi ada Spider-Man dari sini, ada nanti kalau nonton. Nah, itu
Marvel, teman-teman, saya mau cerita bahwa itu imajinasinya benar-benar luar biasa ya. Nanti ada lagi namanya Celestial, wah itu saya mengikuti dari saya masih kecil. Tapi teman-teman tahu nggak yang punya Marvel itu siapa? Yang punya Marvel itu orang namanya Disney. Perusahaannya ya di bawah perusahaan Disney. Dan teman-teman tahu pemilik Disney itu siapa? Namanya Walt Disney. Teman-teman tahu nggak Walt Disney itu orang yang pernah dipecat. Dia bekerja menjadi ilustrator yang membuat ilustrasi di majalah atau di surat kabar. Dia dipecat oleh bosnya. Bosnya bilang begini, kamu nggak becus jadi ilustrator, kamu imajinasimu nggak kreatif, kamu nggak punya imajinasi. Dia dibilang nggak punya imajinasi, dia dipecat. Karena memang dia dulu nggak punya imajinasi. Dia menggambar aja susah diarahkan. Tapi hari ini dia punya bisnis perfilman, dia bikin orang-orangan kayak bebek, dia kasih nama Donald Bebek, bikin Mickey Mouse. Imajinasinya luar biasa. Dia membuat kita tuh berpikir beyond imagination. Padahal dulu dia adalah orang yang dipecat. Artinya people change, orang berubah. Jadi ini berita gembira bagi kita semua yang hari ini kita miskin, terlahir miskin. Kita punya kesempatan untuk jadi kaya. Kita bisa berubah. Hari ini kita kere, kita punya kesempatan untuk jadi sultan. Kita bisa berubah. Jadi people itu change. Tapi bagaimana orang berubah? Nah, Carol Dweck mengatakan kita hanya bisa berubah kalau kita punya mindset yang bertumbuh. Mindset yang bertumbuh. Ini syarat utama dan syarat nomor 1. Kalau kita ingin berubah nasib, kita harus merubah mindset. Dan mindset itu ada 2 jenis. Ada mindset bertumbuh dan ada mindset tetap. Orang yang punya mindset bertumbuh, dia akan sukses, dia akan bertumbuh, dia akan berubah nasibnya. Dan orang yang punya mindset tetap, dia tidak akan bertumbuh, tidak akan berubah, sampai mati dia kere, sampai mati dia miskin, dia nggak akan pernah bisa sukses. Jadi, Carol Dweck mengatakan kecerdasan, kepintaran adalah kualitas yang bisa diolah dan bisa dikembangkan. Nah, mindset itu ada 2. Ada mindset yang tetap, seperti ini, orang menganggap mindset itu seperti batu, pikiran itu, kecerdasan itu seperti batu, tetap, jadi tidak akan bisa bertumbuh. Tapi ada juga yang mengatakan mindset itu bisa bertumbuh. Mindset itu bisa bertumbuh. Mindset itu seperti pohon ini, jadi bisa bertumbuh. Mindset itu bisa berubah. Kalau mindset berubah, nasib berubah. Kalau kecerdasan berubah, nasib berubah. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang punya mindset bertumbuh dan apa ciri-ciri orang yang punya mindset tetap? Nah, ini kemudian Carol Dweck itu membuat penelitian terhadap orang-orang yang mindset-nya tetap, mengatakan bahwa kecerdasan itu tetap tidak bisa bertumbuh, dan orang-orang yang mengatakan mindset itu bisa berkembang, bisa dilatih. Nah, lihat ya, perbedaannya atau ciri-cirinya. Orang yang punya fixed mindset itu pengen selalu terlihat pintar, apapun akan dilakukan. Teman-teman pernah nonton film Nobita, Doraemon? Nobita itu kalau pulang sekolah, nilainya jelek, itu biasanya dia ngumpetin nilainya. Dia ngumpetin, bahkan kadang dikubur di bukit belakang sekolah gitu ya. Atau diapain lah gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang yang fixed mindset itu dia ngelihat nilainya begini. Ya, dari 100 aku dapat 40. Terus dia lihat temannya. Temannya dapat 30, lebih rendah dia. Ya, alhamdulillah aku. Nah, ini dia menjatuhkan, aku mending 40, kamu 30. Dia bahkan agar dia tetap terlihat pintar, apapun dia lakukan, bahkan untuk menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, mensyukurin orang lain agar dia tetap terlihat pintar. Sedangkan orang yang punya growth mindset, ketika dia dapat nilai 40, dia bilang, wah aku harus belajar lebih keras. Aku harus belajar lebih keras. Dia fokus pada internal. Sedangkan yang fixed mindset, dia menjatuhkan orang lain agar dia terlihat pintar. Nah, kalau kita punya fixed mindset nggak bertumbuh, nasib kita nggak bertumbuh. Tapi kalau kita punya growth mindset, ketika nilainya jelek, dia fokus pada belajar. Oke, aku harus belajar lebih keras. Maka dia akan bertumbuh. Dweck melakukan research atau penelitian kepada anak-anak kelas 7. Anak-anak kelas 7 itu berarti SMP kelas 1. Di mana anak-anak SMP kelas 1 ini adalah anak-anak yang mereka sama-sama baru masuk kelas 1, baru ketemu, mereka rata-rata tingkat kepintarannya
sama. Nah, tapi pelajarannya semakin sulit. Anak-anak mulai berjuang. Si Carol Dweck menilai apakah siswa dengan skor prestasi yang sama, karena mereka sama-sama masuk di satu kelas, nilainya mereka itu, kalau dulu zaman saya itu ada namanya NEM, nilai apa itu? Saya lupa. Jadi Nilai Eptanas murni. nah, nilai Eptanas murni itu dalam satu kelas biasanya tuh itu nilainya hampir sama, paling beda-beda koma. Artinya tingkat kepintarannya sama. Nah, dia mengukur ini satu kelas yang hampir sama, mana yang punya growth mindset dan mana yang punya fixed mindset. Dia menilai ternyata pola pikir siswa yang fix itu selalu fokus pada nilai, sedangkan siswa yang growth mindset mengatakan belajar itu lebih penting daripada mendapatkan nilai yang bagus. Nilai matematika anak-anak yang growth mindset yang fokus pada belajar ada, jadi fixed mindset fokus pada nilai, growth mindset fokus pada belajar. Pada akhirnya nilai matematika anak-anak yang growth mindset itu naik secara dramatis dibandingkan dengan anak-anak yang fokus pada nilai. Jadi ada anak-anak yang fokus pada belajar, ada anak-anak yang fokus pada nilai. Nah, anak-anak yang fokus pada belajar ketika nilainya jelek, dia belajar lebih keras, dia fokus belajar terus-menerus. Ya, dia membangun kebiasaan belajar, itu walaupun di awal nilainya jelek, tapi akan naik bertumbuh, dan dia akan mengalami perubahan. Sedangkan anak-anak yang fokus hanya melihat nilai, tapi tidak membangun belajar, karena dia berpikir, ya aku udah pinter dari sananya. Kecerdasan itu yang nggak bisa dikembangkan. Ya kalau pinter ya pinter aja, nggak perlu belajar ya kayak begitu. Maka nilainya tetap, sedangkan yang ini nilainya naik. Nah, kenapa? Karena anak-anak yang fixed mindset, ternyata mereka punya kesimpulan, mindset mereka adalah pintar itu dari sananya. Jika saya harus belajar keras, berarti saya nggak pintar. Sedangkan anak-anak yang growth mindset, mereka berpikir saya harus bekerja keras, belajar keras. Usaha adalah kunci. Saya belajar adalah kunci. Nah, jadi ini tergantung kita memilih cara berpikir yang mana. Orang-orang yang memilih cara berpikir fokus pada belajar, itu akan bertumbuh nilainya. Siswa SMP dari penelitiannya Carol Dweck, dia mengatakan siswa SMP yang punya fixed mindset berpikir bahwa kemampuan mereka, kepintaran mereka akan menjaga mereka. Maka pada akhirnya ketika mereka gagal, mereka akan sedih. Sedangkan siswa yang growth mindset, ketika mereka gagal, mereka akan fokus, aku harus belajar lebih keras. Siswa yang mindsetnya berkembang, pada akhirnya memiliki nilai akhir yang lebih tinggi dalam mata kuliah yang sulit, seperti kimia organik, mata pelajaran fisika, atau mata pelajaran matematika. Mereka pada akhirnya bertumbuh karena mereka fokus pada proses, mereka fokus pada belajar, sedangkan yang satu ini fokus pada nilai, pada hasil akhir. Ini yang fix. Orang-orang yang fixed mindset, mereka menyembunyikan kesalahan. Kecenderungan orang-orang fixed mindset menyembunyikan kesalahan, sembunyikan kekurangan, nilai jeleknya disembunyikan. Sedangkan orang-orang yang growth mindset, mereka menghadapi kekurangan dan memanfaatkan nilai jelek untuk memukul diri mereka untuk menjadi lebih keras berusaha. Jadi ini kita mau pakai mindset yang mana? Nah, kita bisa bertumbuh, bisa berubah. Jadi saya tadi bilang, kalau hari ini kita bodoh, it's okay, itu hari ini. Tapi masa depan kita nggak boleh bodoh. Kalau hari ini kita miskin, it's okay. Tapi kita masa depan nggak boleh miskin, kita harus kaya. Nah, tapi kita untuk merubah diri kita, merubah nasib kita, kita harus memakai mindset yang bertumbuh. Kalau orang-orang fixed mindset, dia nggak akan bertumbuh. Nah, Carol Dweck, hasil penelitiannya adalah siswa kelas 4 itu diuji di lab dengan tutup kepala elektroda. Kalau teman-teman nonton X-Men itu ada namanya Profesor Xavier gitu ya, Profesor X yang biasa dia pakai tutup kepala itu. Nah itu ditutup gitu kepalanya, tutup elektroda, lalu mereka diberikan pertanyaan sulit dengan itu untuk lalu ditutup kepalanya. Siswa ditanyain serangkaian pertanyaan yang sulit di komputer. Setelah menjawab, mereka semua siswa itu menunggu sebentar untuk melihat apakah jawaban mereka benar atau salah. Setelah beberapa detik, mereka belajar apa jawaban yang benar. Nah, gelombang pikiran siswa yang fixed mindset
itu ternyata fokusnya lebih kuat pada mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan yang growth mindset itu fokusnya lebih besar hanya memperhatikan mana yang seharusnya benar. Nah, jadi begini. Kalau ciri orang yang punya fixed mindset itu, ketika dia ketemu masalah, atau misalnya kita temenan berdua, yang ini orangnya fixed mindset. Ketika ada masalah, orang yang fixed mindset itu sukanya ngungkit-ngungkit. Tapi kan kamu salah, kamu gini. Sedangkan orang yang growth mindset itu fokus pada solusi. Orang yang fixed mindset itu fokus pada masalah. Dia akan fokus, dia akan cerita, itu kan salahmu, itu kan begini, mestinya dulu kamu nggak gitu dong. Nah, sedangkan orang yang growth mindset, dia sudah move on dari masalah, dan dia lebih cenderung fokus kepada solusi. Maka orang-orang yang punya fixed mindset, itu kalau dia dapat masalah, dia akan murungnya lebih lama, down-nya lebih lama, karena dia masih berkutat pikirannya pada masalah. Sedangkan orang yang growth mindset, dia akan bertumbuh dan move on lebih cepat, karena dia selalu berpikir pada apa solusi, apa yang harus saya lakukan. Nah, maka dia akhirnya bertumbuh. Maka kalau ada kita yang dapat masalah, ketika dapat masalah kemudian kita susah move on, kita selalu mikirin masalahnya, sampai kita nggak melihat solusi, itu berarti itu ciri kita fixed mindset. Dan itu akan membuat kita nggak bisa bertumbuh. Nah, kalau kita ingin bertumbuh, maka kita harus merubah fokus. Fokus dari yang tadinya masalah kepada fokus melatih agar kita selalu fokus pada solusi. Nah, mereka percaya bahwa potensi seseorang dapat diukur. Mereka bertujuan untuk menerima validasi dari orang lain. Jadi ini orang-orang yang fixed mindset. Nah, fixed mindset itu ketika mereka dapat nilai rendah, mereka merasa tidak pintar. Ketika mereka gagal, mereka akan cemas. Mereka cemas dengan hasil. Tapi orang-orang yang growth mindset fokus pada learning. Jadi saya ulangi, orang-orang yang fixed mindset fokus pada hasil. Kalau dapat hasil jelek, mereka khawatir. Kalau orang-orang yang growth mindset, mereka fokus pada learning atau belajar. Orang-orang yang growth mindset, mereka memiliki mindset berkembang, cenderung untuk menciptakan tujuan belajar. Kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lebih keras. Kalau saya nggak berhasil, berarti saya harus ulangi dengan belajar yang lebih keras. Tujuannya agar mereka itu menguasai dan mereka punya kompetensi. Skor atau nilai matematika atau nilai sekolah mereka itu hanya mencerminkan bagaimana mereka melakukannya sekarang. Dan itu tidak mengukur potensi mereka di masa lalu. Jadi, kalau dapat nilai jelek, orang-orang yang growth mindset itu berpikir bahwa ya, saya sekarang nilainya segini ya, karena kemampuan saya sekarang segini. Tapi saya yakin, saya nanti kalau berusaha keras, saya akan bisa dapat nilai paling tinggi. Nah, orang-orang growth mindset menciptakan tujuan untuk belajar. Mereka selalu fokus untuk belajar, dan itu terbukti meningkatkan nilai atau kinerja mereka dan kenikmatan, dan itu mengurangi emosi negatif karena mereka fokus pada usaha. Sedangkan yang fokus pada hasil, nanti gimana ya hasilnya? Aduh, hasilnya kok jelek. Nah, itu membuat kecemasan. Bagaimana orang-orang merecovery atau pulih dari kegagalan? Teman-teman, ada yang pernah merasakan gagal? Nah, ternyata siswa yang punya fixed mindset tidak memiliki resep untuk pulih dari kegagalan. Ketika mereka gagal, mereka cenderung untuk menyerah, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan mencoba menjadi lebih baik. Mending aku nilainya masih 40 daripada dia dipulang misalnya ditegur sama mamanya gitu. Kamu kenapa nilainya 40? Aku mending mah nilaiku 40, teman-temanku itu nilainya cuma 20. Nah, itu. Dia mencoba. Tapi orang yang growth mindset, dia nilainya 40, dia bilang, iya mah aku kayaknya kurang belajar, aku habis ini akan belajar lebih keras. Beda. Sehingga orang yang fixed mindset, dia nggak bertumbuh. Dia merasa puas. Nilainya 40 puas, karena temannya 20. Sedangkan orang yang growth mindset merasa 40 ini karena dia nggak belajar dengan serius. Nah, maka orang-orang yang fixed mindset, dia nggak punya resep bagaimana ketika gagal, apa yang harus dia lakukan. Maka dalam kehidupan dan di sekolah ketika dia gagal, dia akan menyalahkan orang. Nah, ini hati-hati adik-adik siswa,
Kalau nilai jelek, kalau hidup kita nggak bagus, kalau kita dapat nasib buruk, kalau hasilnya nggak benar, hasilnya nggak bagus, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu kemudian kita menyerah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, itu artinya kita punya bibit-bibit mindset fix. Dan mindset fix itu membuat kita menjadi tidak bisa bertumbuh. Kalau orang-orang growth mindset, gimana ketika mereka gagal? Nah, ketika orang-orang growth mindset itu gagal, mereka fokus pada berusaha lebih keras, menyalahkan diri sendiri, dan mereka tidak punya waktu untuk ngurusin orang lain. Tidak punya waktu untuk menyalahkan atau merendahkan orang lain. Gitu. Nah, jadi itu adalah perbedaan mindset fix dan mindset growth. Kita punya mindset yang mana? Nah, dari mana mindset seseorang itu terbentuk? Mindset seseorang itu terbentuk dari lingkungan sekitarnya dan juga dari kata-kata yang sering dia ucapkan sendiri. Misalnya, aku tuh orangnya nggak bisa. Nah, itu mindset. Kata-kata, aku tuh orangnya nggak bisa. Aku kalau ditolak tuh aku kayak kecewa, aku langsung merasa gagal. Nah, itu kata-kata yang dia buat dan itu akan membentuk mindset, dan mindset itu yang akan menentukan tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi nasib. Jadi mindset berasal dari mana? Dari lingkungan, bisa jadi orang tua kita, dari teman-teman kita, atau dari kata-kata yang kita keluarkan sendiri. Nah, maka kita harus memilih menjadi enaknya jadi manusia itu. Manusia itu bisa memilih mindset mana yang mau dia pakai. Kalau hari ini kita mindsetnya masih fix, mindset, kita bisa memilih dan bisa berlatih agar punya mindset yang growth. Itu butuh latihan. Tapi kita bisa berubah. Untungnya manusia itu adalah itu. Kalau kita dilahirkan atau ditakdirkan jadi kucing, kucing nggak punya pilihan. Ya, kucing ya pikirannya begitu aja. Dia nggak pernah punya pilihan lain. Nah, jadi manusia bisa berubah, sangat bisa. Dengan memahami ilmu ini, kita jadi tahu, oh ternyata mindset ada dua jenis. Berarti kita harus punya mindset yang bertumbuh, dan itu butuh latihan. Nah, bahkan termasuk Bapak dan Ibu guru, bahkan termasuk dalam kita memberikan pujian kepada anak-anak, itu harus berhati-hati. Kalau kita memuji anak-anak itu seperti ini, misalnya kita memberikan pujian, memuji kecerdasan, anak itu bisa membuat anak itu rapuh. Saya ulangi ya. Memuji anak karena dia pinter, itu bisa membuat dia menjadi fixed mindset. Jadi misalnya kita memuji begini, ada ibu guru memuji anak murid karena anak itu pintar. Misalnya gini, wow, kamu benar-benar pintar. Ini kalimat yang kedengarannya bagus. Tapi ini akan mendorong si anak untuk punya fixed mindset. Karena dia akan merasa bahwa dia pintar. Misalnya, kamu lihat, kamu nilainya bagus sekali, kamu sangat cerdas. Ini kalimat yang seakan-akan bagus bagi anak atau bagi siswa maupun bagi anak kita sendiri. Jangan dipuji karena dia cerdas. Nah, ini ada tulisan di bawah. Kecenderungan kita untuk memuji anak-anak berbakat karena kecerdasannya. Kalau kita memuji kecerdasannya, mereka itu sebenarnya itu dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan intelektual jangka panjang. Mereka akan merasa mereka sudah pintar. Mereka akan mengabaikan usaha, akan mengabaikan belajar, mereka akan merasa mereka sudah pintar, dan yang menariknya adalah ketika mereka dapat nilai jelek, mereka akan menyembunyikan nilainya karena mereka tidak mau predikat pintar yang biasanya mereka dapatkan itu hilang. Berarti kalau kita memuji orang itu, seharusnya seperti apa nih? Siswa yang dipuji karena dia pintar, kecerdasannya, pada akhirnya ketika dia diberikan tugas, dia akan memilih tugas yang lebih mudah. Karena apa? Karena dia pengen dipuji pintar, karena dia harus bisa menyelesaikan. Yang kedua, dia akan berbohong tentang skor atau nilai agar dia tetap terlihat pintar. Nah, ini rapuh jadinya. Berarti kita harus memuji apa? Nah, alternatif ketika kita memuji, harus memuji usahanya. Yang harus kita puji adalah kerja kerasnya. Misalnya, kamu pasti sudah berusaha sangat keras. Wah, saya mengagumi usahamu, saya mengagumi kerjamu, saya mengagumi belajarmu. Gitu. Aku suka kamu terus berusaha.
bahkan ini sulit, tapi kamu terus berusaha dan akhirnya kamu berhasil. Kamu luar biasa. Ya. Kamu mendapat nilai A itu bagus, tapi kamu harus belajar dan terus bekerja keras. Jadi yang kita puji itu adalah usahanya. Nah, orang tua dan guru yang memuji anak dan murid karena kepintaran atau kecerdasannya, itu akan membuat anak itu ketagihan untuk selalu dipuji kecerdasannya. Maka ketika dia nanti tidak cerdas, dia nggak mau. Karena dia udah ketagihan untuk dipuji cerdas. Dia ingin selalu dipuji cerdas. Bahkan dia akan memilih pilihan-pilihan yang mudah agar dia bisa berhasil dan dia selalu dipuji cerdas. Nah, Dweck juga menemukan student yang dipuji karena usaha mereka, itu ternyata sangat banyak, bahkan sampai 90% mereka selalu memilih tugas yang lebih menantang. Dan mereka menunjukkan tingkat keterlibatan dan pencapaian yang lebih tinggi. Artinya mereka berusaha lebih keras. Jadi mereka punya kekuatan untuk berusaha. Nah, maka kalau kita mau memuji, apa yang dipuji? Usahanya, pujilah perjuangannya, pujilah karena dia sudah melakukan strateginya, karena dia memilih tugas yang sulit, karena dia belajar dengan keras, karena dia melakukan perubahan-perubahan, karena dia gigih. Nah, ini kita memuji ini agar dia selalu mau melakukan ini. Nah, mereka yang memiliki mindset tetap memandang bahwa usaha atau belajar itu tanda bahwa kita itu nggak pintar. Sedangkan orang yang mindsetnya berkembang melihat bahwa belajar itu adalah bagian yang penting dari kesuksesan. Orang yang mindsetnya fix itu dia berpikir kalau saya bekerja keras, kalau saya kerja keras berarti saya nggak ngerti, kalau saya belajar berarti saya nggak cerdas. Sedangkan itu 35%. Maka orang seperti Thomas Alva Edison mengatakan bahwa sukses itu 1% jenius, 99% kerja keras. Wah, jadi Thomas Alva Edison bisa menemukan banyak nggak bisa cara A, cara B. Jadi mereka mengatakan alfabet itu ada A sampai Z. Jadi kalau A nggak berhasil, bisa B. B nggak berhasil, bisa C. Tapi orang yang fix mindset, mereka hanya pakai cara A. A-nya nggak berhasil, ya dipakai terus. Nah, makanya Albert Einstein mengatakan, insanity atau orang gila itu adalah orang yang ingin hasilnya berbeda, tapi dia selalu melakukan dengan cara yang sama. Nah, itu fix mindset. Nah, implikasi, maka mindset berkembang itu bisa kita latih. Dan itu menjadi syarat untuk bisa merubah nasib. Untuk bisa merubah kehidupan. Untuk membuat kita. Artinya kita harus membuka diri untuk menerima masukan. Membuka diri untuk belajar. Orang yang mindset tetap, dia menutup diri. Dia tidak mau mendengarkan, tidak mau belajar. Siswa perlu tahu. Jadi sekarang kita jadi tahu bahwa otak itu ada otak mindset fix dan ada mindset growth. Dan bakat itu bisa dipupuk. Siswa perlu dihadapkan pada situasi di mana bakat ini bisa berkembang. Maka kita harus menempatkan dalam program untuk menjadi pengusaha ini,
setiap siswa secara berkelompok atau secara perorangan harus diberikan tantangan. Tantangan mungkin dilepas di pasar gitu tanpa bawa apa-apa dan pulang harus bawa uang agar berpikir, agar mindset, agar otaknya berpikir. Ya, atau kasih tantangan yang lain. Ya, pelajaran harus membutuhkan usaha dan tantangan. Mereka yang unggul melakukan upaya yang disengaja dan sistematis mengatasi kelemahannya dan mendorong diri keluar dari zona nyaman. Comfort zone. Nah, itu. Jadi orang-orang yang fixed mindset, nah itu kalimat-kalimat yang ciri-ciri orang fixed mindset itu gimana? Nah gini, orang yang fixed mindset itu biasanya kalimatnya begini, kalau diajak bisnis, apa mungkin bisnis ini bisa berhasil? Saya nggak punya kemampuan dan pengalaman. Ah, ini apa? Ciri orang fixed mindset. Kalau diajak bisnis kayak gini. Tapi kalau orang growth mindset, dia mengatakan begini, meskipun saya nggak punya kemampuan, meskipun keluarga saya nggak ada yang berbisnis, keluarga saya semua pegawai, tapi saya akan belajar dan berusaha agar saya bisa punya kemampuan dan pengalaman, dan saya pasti bisa berhasil. Nah, itu fixed mindset, growth mindset. Dia fokus pada usaha. Fixed mindset itu kalimat yang lain itu biasanya begini, dia merasa kegagalan adalah batas akhir dari kemampuan dan perjalanan saya. Kalau gagal, selesai. Tapi kalau growth mindset, kalau saya gagal, saya akan cari cara lain dan saya akan bangkit untuk bertumbuh. Jadi gagal adalah peluang untuk bangkit dan bertumbuh dengan cara yang berbeda. Fixed mindset itu kalimatnya kayak gini, tuh kan hasilnya jelek, saya emang nggak bakat mengerjakan ini. Kalau growth mindset bilang, kok hasilnya bisa jelek? Proses apa yang saya lewatkan? Bagaimana yang harus saya perbaiki? Nah, itu growth mindset. Nah, jadi beda sekali orang yang bisa bertumbuh dengan orang yang tidak bisa bertumbuh. Seseorang yang memiliki fixed mindset akan merasa pengen terlihat pinter. Dan dia akan cenderung untuk satu, menghindari tantangan supaya nggak gagal. Dia nggak mau gagal. Atau dia memilih tantangan yang ringan. Yang kedua, orang yang fixed mindset itu defensif atau mudah menyerah. Sedangkan orang yang growth mindset itu ofensif, selalu mencoba cara lain. Orang yang fixed mindset itu memandang bahwa usaha itu sesuatu yang sia-sia. Orang yang fixed mindset itu mengabaikan semua feedback negatif. Dia nggak mau dengar feedback yang negatif. Dan yang orang fixed mindset itu merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Dan sebagai akibatnya, fixed mindset akan merasa puas, cepat puas, lebih awal dan mencapai hasil yang biasa-biasa saja, padahal dia punya potensi yang besar. Sedangkan orang yang growth mindset itu memiliki keinginan untuk terus belajar, terus berusaha, dan dia akan cenderung berani menghadapi berbagai tantangan. Karena dia mau menantang dirinya. Dia tidak mudah putus asa ketika dia nggak berhasil, dia cari cara lain. Karena dia fokus pada usaha. Selalu bertahan dan dalam menghadapi kemunduran. Orang yang growth mindset memandang usaha dan kerja keras sebagai jalan untuk berhasil. Mereka akan mempelajari berbagai masukan dan kritikan untuk memperbaiki. Mereka akan menemukan pelajaran dan inspirasi dari keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Jadi orang gagal itu iri. Orang fixed mindset itu iri dan hasad terhadap orang sukses. Sedangkan orang growth mindset itu terinspirasi dan mengambil pelajaran dari orang sukses. Jadi kalau ada orang fixed mindset itu ciri-cirinya gini, ketika misalnya ngelihat, saya kemarin itu ada orang yang teman saya di Facebook itu, dia ngeposting, dia habis jualan, lalu dapat banyak uang, lalu dia posting uang-uang itu. Uangnya banyak sekali, merah-merah uangnya. Lalu komen-komennya itu di status begini, wah siap-siap kena pajak, wah itu pasti bukan uangnya, wah itu pasti, komen-komennya tuh jelek-jelek. Nah ini menunjukkan fixed mindset. Kenapa nggak komennya terinspirasi? Wah aku mudah-mudahan juga bisa kayak gitu. Wah aku juga harus belajar nih gimana biar bisa kayak gitu. Nah, ini. Jadi ciri orang fixed mindset itu terancam. Terancam karena ada orang yang lebih jago dari dia. Dia nggak mau. Sedangkan orang yang growth mindset akan fokus memperbaiki usahanya agar dia bisa lebih baik.
Nah, sebagai akibat dari orang yang growth mindset, mereka mencapai hasil yang lebih baik, lebih maksimal, dan memuaskan serta berpengaruh dalam kehidupan. Nah, ini ada bukunya, judulnya Fixed Mindset dan Growth Mindset. Nanti filenya akan saya bagikan sesuai permintaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi penjelasan saya tentang teman-teman, siswa semuanya, tentang fixed mindset dan growth mindset. Nah, kita mulai dari situ. Mengetahui bahwa nasib bisa berubah selama kita mau mencoba merubah diri kita menjadi growth mindset. Mungkin saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, adik-adik juga mau bertanya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Coach Fitra. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, silakan yang ingin bertanya boleh. Keren banget ya materi hari ini tuh tentang fixed mindset dan grow mindset. Ini benar-benar saya aja yang udah dewasa, jadi mindsetnya jadi tambah kebuka nih Coach. Tambah growth ya. Mudah-mudahan anak-anak kita lebih terbuka lagi mindsetnya untuk memperbaiki kehidupannya ke depannya. Yes, amin. Jadi manusia yang lebih baik lagi. Amin, baik. Semua dimulai dari mindset. Ada yang mau bertanya pertanyaan yang ringan-ringan juga boleh, yang remeh-remeh. Pertanyaan yang ringan-ringan. Jadi pelajaran kita memang kemarin Bu Neneng menyampaikan kita harus merubah mindset terlebih dahulu. Saya merasa bahwa itu benar. Karena memang kehidupan kita itu tergantung dari mindset. Bahkan ada orang-orang barat mengatakan bahwa isi kepalamu menentukan isi dompetmu. Ada yang mau tanya, boleh? Coach, saya pengen nanya Coach. Ya. Sebelumnya. Pak Fitra, saya mau bertanya. Siapa dulu nih? Saya. Silakan Bu Eni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ini materi yang cukup menarik ya, bukan cukup tapi sangat menarik buat saya pribadi dan juga untuk anak-anak. Ini materi yang sangat baik karena selama ini mindset inilah yang menjadi kendala kita di dalam atau akan melaksanakan wirausaha ya. Jadi pandangannya terutama untuk anak-anak yang baru mengenal untuk kegiatan berwirausaha. Nah ini kan kadang saya juga punya kendala seperti itu dalam berwirausaha. Setahun yang lalu juga saya baru terbuka gitu ketika memang ada satu kebutuhan yang memang harus saya penuhi, kemudian kalau berharap dari gaji saja itu sesuatu yang tidak mungkin atau tidak cukup gitu. Kemudian saya berusaha untuk membuka peluang tambahan di rumah, walaupun dengan usaha yang kecil-kecilan, tapi itu membuka gerak hati untuk mulai berwirausaha gitu. Nah ini yang memang agak sulit ya, yang sulit dan saya rasakan untuk anak-anak sendiri untuk tingkat SMK karena mindsetnya mungkin masuk OTKP atau AKL itu berpikirnya hanya untuk bekerja, kemudian dia tidak berpikir bagaimana nanti selesai dari lulus dari OTKP, SMK atau AKL itu dia langsung bisa bekerja. Dia tidak membayangkan tahun dia lulus itu
peluangnya mungkin lebih kecil dan bersaingnya lebih berat gitu. Nah, itu yang memang saya rasakan anak-anak ini berulang kali saya bicara sama anak-anak, tapi yang di benak mereka itu, saya kan masuk OTKP bekerja Bu gitu. Saya mau kerja di kantor, saya mau kerja di perusahaan, saya mau kerja, pokoknya dia ada di satu perusahaan. Susah sekali membuka pandangan mereka itu. Nah ini materi yang sangat baik sekali. Ya mungkin ini untuk bisa, mungkin kalau sekali materi ini disampaikan masih belum terbuka gitu Pak ya. Masih belum terbuka, apalagi mungkin anak-anak itu hanya melihat informasi ini secara garis besarnya saja. Ya kami mohon untuk bisa ada rekaman materinya gitu loh untuk materinya siap. Untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya gitu. Siap. Terima kasih Pak Fitra. Sama-sama Bu. Wow, luar biasa. Jadi ini kayaknya yang lebih tertarik kayaknya guru-gurunya ini. Tapi memang benar, harus guru-gurunya dulu yang semangat biar bisa menyemangati anak-anaknya. Oke. Mungkin jadi tadi saya kira itu tadi bukan pertanyaan ya, mungkin tanggapan ya, bahwa memang mindset ini anak-anak kita mungkin selama ini masuk ke sekolah SMK karena pengen bekerja, jadi mindsetnya masih bekerja. Nah, kita perlu memberikan alternatif selain bekerja, bahkan bukan hanya alternatif, bahkan bisa jadi pilihan utama bahwa tidak hanya bekerja, tapi bisa juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan ini memang butuh waktu. Robert Kiyosaki mengatakan 1 ons mindset untuk merubahnya itu butuh 1 ton pendidikan. Wah, berarti memang butuh proses, butuh waktu terus-menerus, dan pada akhirnya nanti bisa berubah. Terima kasih tadi dari Bu Eni. Oke, mungkin ada siapa yang mau bertanya juga boleh. Coach, Assalamualaikum Coach. Salam, siap Pak Rijal ya? Iya Coach. Kalau saya mungkin yang ringan-ringan saja Coach. Mungkin ini juga bisa ke anak-anak juga. Ya. Bagaimana cara kita untuk bisa berpindah dari fixed mindset ke grow mindset? Mungkin sebagian orang kan dari kita masih mungkin ya masih di dalam suasana fixed mindset nih. Betul. Bagaimana caranya kita bisa ke arah ke grow mindset itu, Coach? Iya, betul sekali. Nah, ini jawaban ini tadi ada, maaf, ini tadi jawabannya ada di slide. Nah, ini tadi saya sudah tuliskan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mudah untuk merubah mindset kita? Nah, ada 2 faktor utama yang paling mempengaruhi. Nah, ini ya. Dari mana mindset itu datang? Jadi dari 2 hal. Dari lingkungan, dan yang kedua adalah dari self-talk. Self-talk. Jadi apa itu self-talk? Self-talk itu adalah kata-kata yang kita ucapkan di dalam hati dan itu mempengaruhi mindset kita. Yang kedua adalah lingkungan, pergaulan kita. Maka cara paling mudah untuk kita merubah mindset kita adalah 1, merubah lingkungan. Lingkungan itu artinya pertemanan, persahabatan. Maka orang barat itu ada yang bilang begini, kalau kita bergaul dengan 5 orang teman kita, yang kita kesana kemari, itu sama mereka selalu menghabiskan waktu bareng dengan mereka 5 orang, dan 5-5-nya mereka ini punya Alphard, maka sebentar lagi kita adalah orang ke-6 yang punya Alphard. Maka rekayasalah lingkungan kita. Tapi kita harus punya dan masuk ke dalam lingkungan di mana kita tuh terinspirasi. Maka orang juga ada yang mengatakan, namanya John C. Maxwell, dia mengatakan bahwa kalau kita berada di dalam kelas, di mana kita yang paling pinter, maka kita salah kelas. Kita harus ada dalam kelas di mana kita tuh paling bodoh, dan itu membuat kita terinspirasi, memaksa kita untuk bertumbuh. Nah, jadi yang pertama lingkungan, rekayasalah lingkungan kita. Jadi carilah komunitas pertemanan orang-orang yang menginspirasi kita untuk jadi sukses. Dan yang kedua,
jagalah kata-kata negatif kita agar tidak keluar. Jadi jaga kata-kata kita agar tidak negatif. Aku nggak bisa. Walaupun kita ngomong dalam hati, aku tuh orangnya nggak bisa kalau ditolak. Nah itu dalam hati. Jaga, ubah menjadi positif. Aku kalau ditolak tidak apa-apa. Aku akan coba lagi dengan cara yang berbeda. Nah jadi mindset itu datangnya dari eksternal, berarti lingkungan dan internal. Bagaimana berpindah dari fixed mindset ke growth mindset? Nah, saya mungkin sarankan satu aja yang paling efektif adalah carilah komunitas pengusaha-pengusaha sukses, masuk ke dalam situ, luangkan waktu lebih banyak dengan mereka, bergaul, bertanya tentang apa pendapat mereka, cara mereka berpikir, perhatikan, cara mereka bekerja, perhatikan, maka pada akhirnya kita akan terinspirasi dan itu akan menular. Begitu cara kita merubah mindset kita. Oh, apakah sama dengan seperti ini, Coach? Misalnya kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan wangi gitu, seperti Coach. Betul, Gitu ya? betul sekali. Ya sebaliknya seperti itu ya, Coach. Betul, sebaliknya. Jadi pertemanan itu sangat mempengaruhi. Maka lihatlah dengan siapa kita biasanya menghabiskan waktu. Nah, kata orang Barat biasanya penghasilan kita adalah rata-rata dari penghasilan 5 orang teman kita. Jadi kalau saya punya 5 orang teman A, B, C, D, E, mereka punya penghasilan, punya gaji, itu saya tambahkan ke 5-5-nya, lalu saya bagi 5, nah itulah pendapatan saya. Jadi berarti harus lebih banyak main sama pengusaha ya, Coach? Iya, lebih banyak bukan berarti hanya dengan sama pengusaha, bukan. Tapi kita harus lebih banyak, artinya punya waktu bergaul dengan mereka. Memang itu, kita harus rekayasa lingkungan kita. Gitu. Jadi Nabi juga mengatakan, kalau kita mau melihat seseorang, lihatlah dengan siapa dia bergaul. Gitu. Oke, Coach. Terima kasih, Coach. Iya, kayaknya Pak Rizal pulang dari sini langsung bergabung dengan komunitas bisnis. Ajib. Harus. Iya, harus itu. Oke. Baik. Satu lagi. Pak Ibrahim. Mungkin kalau nggak bisa itu di chat boleh. Atau agak jauh, karena itu feedback. Nah, Ya, Assalamualaikum. Nah, terima kasih buat terima kasih untuk ya, saya. Setelah saya mengamati dari paparan yang telah disampaikan pada hari ini, sini. Dah. Ya. Suaranya, Pak. Sini. Oke, Coach. Yap. Ya. Terima kasih atas penjelasan, Coach. Setelah saya amati apa yang disampaikan materi tadi, sebenarnya kalau dari pandangan agama kita tuh, itu adalah terjemahan dari ayat yang pertama bahwa Allah menciptakan manusia nggak ada yang cerdas semuanya. Ya kan? Semuanya sama, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pengetahuan apa-apa, tinggal usahanya aja. Betul. Dan yang kedua, bahwa putus asa juga ada larangan tentang sesuatu, nggak boleh putus asa. Betul. Kemudian juga kita harus disuruhnya berbaik sangka kepada siapapun, pada diri sendiri. Kalau kita bilang bisa, ya kita yakin bisa. Gitu. Betul. Kita aja cuma nyimpulin aja. Terima kasih. Ya Allah, ini Assalamualaikum kalau warahmatullahi wabarakatuh. Pandangannya Pak Ustadz begini, luar biasa. Keren. Siap. Alhamdulillah. Jadi selaras insya Allah apa yang kita bahas hari ini memang sebenarnya di dalam agama itu sudah diajarkan ya. Cuman kadang-kadang kita kan hanya membaca nggak ngerti arti gitu ya. Nah di sini kita di sini kita mulai untuk mencoba memahami. Tapi setelah kita pahami ternyata di agama udah ngomong.
Gitu. Jadi Allah itu akan merubah nasib kalau kita merubah diri kita. Nah, apa yang kita rubah? Pertama kali mindset. Nah, dari apa? Dari fix ke grow. Begitu kurang lebih. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, saya ingin menyimpulkan sebelum kita akhiri. Yang pertama, bahwa tidak usah khawatir kalau hari ini kita miskin. Tidak usah khawatir kalau kita terlahir dari keluarga yang nggak punya. Itu bukan salah kita. Tapi kalau kita kita mati dalam keadaan miskin, maka itu jelas salah kita. Yang kedua kesimpulannya adalah bahwa nasib itu bisa dirubah. Nasib itu tergantung kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kebiasaan itu hanya bisa dirubah kalau kita mulai dengan merubah mindset kita. Jadi ada yang namanya mindset bertumbuh dan ada yang namanya mindset tetap. Yang ketiga, kesimpulannya adalah bahwa untuk bisa sukses, kita harus punya mindset bertumbuh. Itu menjadi syarat wajib agar hidup kita bisa berubah. Yang keempat, kesimpulannya, untuk bisa memiliki mindset bertumbuh, untuk memiliki mindset sukses, kita harus bergaul, punya lingkungan, orang-orang yang juga orang-orang sukses. Dan senantiasa menjaga kata-kata atau self-talk kita dari hal-hal kata-kata yang negatif. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya orangnya cuma lulusan ini, saya nggak boleh. Tapi kita harus mengubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang penuh dengan semangat dan juga optimisme. Kita harus mengatakan bahwa saya akan berusaha. Meskipun saya sekarang tidak bisa, tapi saya akan berjuang. Saya akan berusaha. Dan saya pasti bisa sukses. Nah, jadi begitulah teman-teman. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah jangan membiarkan diri kita terlalu berlama-lama dalam mindset fix. Kita harus punya mindset growth. Orang-orang sukses mengatakan bahwa kesuksesan itu 85% ditentukan oleh faktor mindset. 15% adalah faktor skill. Jadi itu yang membuat kita sukses. Terima kasih adik-adik siswa dan juga Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Pelajaran kita hari ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya dengan apa saja sih mindset sukses itu. Jadi orang sukses itu kan harus punya mindset sukses. Apa saja sih mindset sukses? Kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Semuanya mudah-mudahan tambah semangat. Oke, saya kembalikan ke Bu Neneng. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, maaf Coach sebentar. Boleh minta tolong jadiin co-host ya. Tadi sempat Hostnya pindah internetnya nggak stabil. Coach Fitra. Jadi tiba-tiba Coach yang dari. Sudah jadi Pak Rizal udah jadi ini. Oke, terima kasih Coach. Siap. Alhamdulillah sekali ya hari ini materinya luar biasa. Mudah-mudahan dengan materi hari ini kita semua bisa menjadi pribadi yang mempunyai grow mindset. Jadi bisa ke depannya itu lebih baik lagi. Coach, mohon izin foto bareng dulu, Coach. Baik, siap. Yang lain bisa buka kamera dulu. Ada 2 slide. Oh, ada 2 slide. Aba-aba dari saya. Satu, 2, 3. Satu slide lagi. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Bu Neneng. Semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberkahi, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi ya Coach di materi berikutnya. Minggu depan kita PAS Coach, anak-anak. Terus kemudian progres stok barang yang kemarin 150 piece itu sudah keluar semua, sudah kita kirim ke agen reseller kita. Wow. Mungkin nanti kita bahas untuk mengajarnya ya Coach. Siap. Saya siap support. Iya. Iya baik.
Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih anak-anakku semua, terima kasih Bapak Ibu Guru dari sekolah lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu warga sekitar Ulu Jami dan Pesanggerahan. Sekian kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Fitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Coach. Ilalika.